Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Bapak Ketua DKM Pak Haji Wawan yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, biiznillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di malam Senin ya. Ahad malam Senin ini, alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka tahsinul Quran, membaguskan bacaan Al-Quran, di mana ketika kita niat karena Allah, bukan karena yang lain, semata-mata ingin mencari ridha Allah, maka insyaallah duduknya kita bersama di sini insyaallah pahalanya luar biasa. Walaupun hanya sebentar ya, lamanya sejam atau 2 jam, tapi masya Allah ya, pahalanya luar biasa. Walaupun berat, mengaji dan mengajar Al-Quran itu berat. Jadi, saya rasakan ya, jangankan yang belum terbiasa, yang sudah terbiasa ya berat sekali. Tapi karena ini adalah salah satu kewajiban,
Kalau kita ingatnya kewajiban dan memang ini mencari ridha Allah, makanya dari rumah niat kita karena Allah. Nawaitu thalabal ilmi lillahi ta'ala, nawaitu thalabal Qur'an lillahi ta'ala. Mencari ilmu, belajar Al-Quran, tahsin karena Allah semata. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam satu keterangan hadis bahwasanya orang yang berkumpul di rumah Allah itu adalah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa demikian? Karena ya kita di sini dalam rangka ya belajar ya, mencari kebaikan. Satu huruf saja Masya Allah ya, pahalanya berlipat-lipat sampai 10 sampai 700 kebaikan. Bahkan ya bisa diluaskan. Wallahu wasi'un alim. Seperti itu. Jadi, diberikan rahmat oleh Allah, hatinya itu diberi ketenangan oleh Allah. Kemudian dalam keterangan hadis itu yang terakhir itu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah itu menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Pak Haji malam Senin alhamdulillah ada catatan. Jadi semua yang hadir di sini insya Allah dalam naungan Allah. Jadi Quran itu di dunianya kalau kita jadi sahabat, jadi teman, di akhirat pun insya Allah Quran itu tidak akan meninggalkan kita. Banyak keterangan-keterangan hadis itu tentang keutamaan orang yang bersama dengan Al-Quran. Ya. Salah satunya ya seperti ini. Walaupun sebentar kita mengkaji, memahami ilmu tajwidnya, makhrajnya, apalagi kalau kita mendalami ilmu maknanya ya, ilmu tafsirnya sampai sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau di pondok itu saya belajar tuh nyoret kitab itu ya. Jadi seperti zalika itu utawi iku ya, utawi iki iku dicoret tuh. Zalikal kitab, inilah kitab. Terus dicoret ya. Jadi satu coretan saja itu jadi saksi. Jadi saksi. Apalagi sampai coretannya banyak. Jadi memang di pondok juga sama ya, orang yang menuntut ilmu itu terus mencari bekal. Orang tua yang anaknya di pondok itu alhamdulillah itu ladang amal soleh buat orang tuanya juga. Karena dalam satu hadis man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi man kharaja, siapa orangnya laki-laki dan perempuan keluar dari rumah fi talabil ilmi dalam rangka mencari ilmu katanya, kana fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Jadi Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita meninggal di tempat belajar ini ya, insyaallah syahid di jalan Allah. Hanya ada orang ketika mau berangkat ke pesantren nih, di perjalanan kecelakaan, semobil dinilai semua, itu surga itu. Karena niatnya kan memang mau ke pesantren, niat mau menuntut ilmu. Sekeluarga nyebrus seperti di jurang, itu sebenarnya ya meninggal yang bagus ya. Meninggal yang bagus itu adalah dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka mendekat kepada Allah, dalam rangka ingat kepada Allah. Jangan sampai meninggal itu sama sekali lupa, ya, sama sekali tidak ingat, apalagi sampai meninggalnya lagi mabuk nauzubillah, lagi berzina nauzubillah. Ada dulu tuh cerita ya, masya Allah, orang meninggal lagi berzina, berzinanya di tempat makam, nauzubillahi min zalik ya. Sering dulu tuh orang, kok bisa ya gitu ya, orang seperti itu. Jadi ajal itu kan memang tidak tidak tahu ya. Jadi ajal, jodoh, rizki ya. Jadi memang ya inilah yang membuat kita harusnya memang setiap hari itu meningkat amal itu.
tambahan amal itu. Disitulah setiap hari itu kita istiqomah dalam kebaikan. Entah dalam wiridnya, dalam kesehariannya, sholatnya. Memang betul ya, di dalam hisab itu yang pertama kali memang sholatnya dulu yang dihisab. Sholat ya. Nah, permasalahan sholat itu ya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, semua sholat dulu dihisab, Pak Haji. Dari semenjak balik tuh usia 15 tahun ya, kalau laki-laki 15 tahun. Nah, usia 15 tahun itu udah tuh catatan itu terpantau semua di rekaman kita. Jadi kita itu nanti punya rekaman masing-masing. Ada ya satu flash disk lah mungkin ya atas nama kita, diputer tuh sholatnya. Lagi muda saya banyak ninggalin sholat ternyata gitu ya. Itu ketahuan semua. Terus udah mah banyak ninggalin, bareng pas lagi sholat juga sama. Sholatnya main-main bercanda. Sholat gitu ya. Masih muda tuh suka apa namanya? Sama-sama temen tuh ya, lagi masih muda tuh. Waktu baik di pondok ataupun suka jorangan tuh Pak Haji. Ya suka main-main ya. Maklum lah anak muda gitu tuh. Ya jojong aja, nganggapnya kayak padahal sholatnya main-main. Jadi sebenarnya betul sekali ya, surga itu kan sebenarnya atas kasih sayang rahmat Allah kepada kita. Jadi kita diberikan hidup itu sebenarnya anugerah itu. Kita itu diberi akal yang sempurna agar bisa berpikir bahwa ini tuh halal, ini tuh haram, ini tuh bisa membedakan, ini tuh nggak baik, ini tuh baik gitu. Akal ini kan bisa, masya Allah ya. Jadi bisa yang normal gitu secara normal itu ya cenderungnya manusia sebenarnya cenderung baik. Cuman kadang ada di situ nafsu ammarah yang yang membawa kepada keburukan. Jadi itu sehingga kita sehari-hari ini memang seluruh aktivitas kita ini baiknya, bagusnya adalah bertambah. Kenapa? Karena tadi itu kita tidak tahu ajal kita. Kita tidak tahu berapa amal kita yang diterima. Apakah di sholatnya yang diterima, apakah yang di sedekahnya diterima. Semua itu dalam catatan amal. Jadi kita kayaknya semuanya dihisab. Kita mah yakinnya kayaknya dihisab Pak, Bapak-bapak sekalian ya. Dan hisab itu kita itu pengen ringan atau pengen sulit? Ya pengen ringan ya, pengen mudah gitu. Makanya ketika baca surah Al-Ataka itu ya, apa tuh yang terakhirnya surat inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Di situ disunahkan doa Rabbi hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, hasibni hisablah hamba ya Allah hisabai yasiro, dengan hisab yang ringan, yang mudah aja, suwe-suwe hisab. Jadi pengen yang mudah. Ada cerita lucu kan ya. Jadi suaminya istilahnya pengen nyenengin istrinya. Pengen nyenengin istrinya. Saya mah hartanya atas nama istri saya, rumah atas nama istri saya, motor istri saya, mobil istri saya gitu kan. Pokoknya semua harta suami itu istri saya. Alasannya apa? Biar dihisabnya ringan. Saya mah ya Allah nggak punya apa-apa, istri saya yang banyak gitu. Ya padahal mah sama aja ya. Ya gitu. Karena kan suami itu kan tanggung jawab dunia akhirat gitu. Jadi ya memang orang-orang yang memiliki keluasan harta dan nilainya itu miliar apalagi sampai triliun, itu memang kalau kita tidak bisa memanage ya, menginikan itu ya lumayan juga gitu ya. Tapi kalau yang cerdas itu dari sekian itu ada yang buat yang nanti di akhirat buat diwakafkan di jalan Allah, buat pesantren atau buat masjid. Itu sebenarnya yang nanti
akan kembali ke kita. Cuman permasalahannya kadang-kadang kitanya sudah tiada, anaknya ribut. Katanya, abah nggak ngewakafin, mana suratnya? Makanya kalau mau itu tuh sekarang mah itu tuh diatur di Kemenag itu harus ada saksi lah, ada akte wakafnya segala macam kayak gitu. Ada nazirnya yang menyaksikan. Supaya apa? Supaya di kemudian hari tidak rusuh anak-anaknya. Karena sekarang itu nilai jual tanah itu tinggi sekali. Ada yang sudah jadikan masjid gitu kan, tanahnya pinggir jalan, kemudian dibuat sama anak-anaknya kayak gitu. Jadi masya Allah ya. Jadi memang harus benar-benar kita ketika mewakafkan itu ya dikasih tahu istrinya, anaknya, wahai anakku, bapak ingin mewakafkan ini bekal bapak di akhirat, bapak nggak bisa ngasih apa-apa. Ya ini nanti sekian dikelola, ini cuman bapak minta ini tolong buat wakaf gitu, nanti jangan diutak-atik. Dan disaksikan oleh wakifnya itu, al-nadirin itu. Dan kalau bisa ada suratnya itu, supaya di kemudian hari ketika ada yang ngebuat segala macam itu tidak ada yang berani. Karena sekarang makan serba harus ada suratnya itu. Apa-apa juga kalau ada suratnya di atas materai itu tidak bisa menggugat. Seperti itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak kepada Bapak sekalian bahwasanya mumpung kita masih sehat ya, masih diberikan kelonggaran waktu ya. Kalau tidak ada uzur syar'i kita bareng-bareng lah, walaupun ya sebentar, seayat dua ayat. Jangankan sampai berayat-ayat, dalam hadis 2 ayat saja kita mempelajari Al-Qur'an itu kita mendapatkan 2 sapi betina yang itu bagus-bagus di sisi Allah, dan itu hadisnya sahih. Gitu. Sehingga ya kita setiap hari itu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau di di perlombaan saja kita itu pengen jadi juara kan? Pengen jadi pemenang. Seperti ada event lomba MTQ gitu kan. Orang itu pengen bagus-bagus kan, dia melatih supaya suaranya bagus, supaya pengen jadi juara. Nah, ternyata sebenarnya perlombaan yang benar-benar nyata itu setiap hari itu sebenarnya perlombaan. Dikasih waktu sama Allah 24 jam, semuanya sama tapi aktivitasnya berbeda-beda. Ada yang produktif sehari itu. Ada yang ya leha-leha biasa gitu ya, enjoy aja dengan ininya. Ada yang memang benar-benar buat ibadah. Ada kalau di pondok mah sehari itu baca Quran itu sampai berjuz-juz, dan itu biasa. Orang yang sudah biasa baca Quran 1 juz sehari itu biasa Pak Haji. Orang rekan saya waktu di pondok itu, rekan saya itu dia mojok aja di pojok. Kalau belum dia baca Quran 5 juz tidak bangun dari duduknya. Mateng ininya. Mungkin hafal Quran 30. Lo orang Pemerayan alhamdulillah sudah punya pesantren. Santrinya lumayan ya. Banyak juga. Jadi kalau belum dapat 5 juz di pojok di masjid waktu ngapal itu enggak bangun pokoknya, ngulang itu sehari. Kalau belum 5 juz, dan itu tidak capek karena sudah biasa. Kita mau boro-boro 5 juz ya, sejuz sehari. Kayaknya berat ya. Pegel besos ininya. Mulutnya itu Masya Allah. Karena belum terbiasa. Jadi kita bisa itu karena biasa itu. Apapun itu. Kita sholat malam mungkin yang sudah biasa. Sholat subuh juga kalau sudah biasa. Tapi kalau yang tidak biasa, berat sekali. Mau bangun nyingkapin selimut itu, berangkat berat itu. Jangan dianggap berat. Apalagi ngericik hujan mah ya. Atis kan ya, angin gede. Turun banding aja enak ya kan. Sampai jam 6. Matahari udah nongol. Padahal mus bangun tadinya itu udah bangun. Masya Allah. Jadi sebenarnya Allah itu sayang kepada hambanya. Kadang malam itu dibangunin ya kan. Cuman saking ngantuknya pipis doang. Saking ngantuknya balik-balik ya, sama itu. Tapi kalau yang sudah biasa, ini dibangunkan sama Allah. Wudu.
2 rakaat tutup sama zikir, tidur lagi boleh. Tidur lagi. Jangan sampai ya memang sunnah ya, tapi sunnah tapi pahalanya luar biasa malam itu. Sunnah kita dari jam 1 bangun zikir sampai setengah 4 ngantuk. Turu barang tangi jam 6 atau pada ada ya. Istilahnya ngejar yang sunnah gitu ya. Yang wajibnya subuhnya kelewat. Ini juga kurang bagus juga. Ya bagusnya masa imbang ya. Kira-kira supaya kalau mau tidur lagi bangun itu ya kira-kira ya jam 3 atau ininya sebentar aja ya 2 rakaat atau 4 rakaat tutup sama witir 1 atau 3 rakaat gitu. Tidur sebentar bangun itu adzan itu bangun. Jadi tidak terlalu capek. Memang ada orang-orang yang hebat ya sampai dari jam 3 sampai subuh itu enggak tidur lagi bahkan sampai siang. Ada itu. Sudah terbiasa dia bangun malam dan itu enak dilakukan. Saya diceritakan sama Kiai Haji Solahuddin Fayumi itu, Abah, umur Abah kan udah 70 mungkin sekarang 80-an ya. Masih kuat ke Abu Yamu tadi dulu Abu Ya Demyati ya. Terus ke Jakarta ngisi khutbah, pakai motor. Udah sepuh. Tapi jeng badannya kuat. Apa ininya? Rahasianya apa? Itu sholat malam itu ternyata. Jadi menyehatkan. Ada buku ya sholat subuh dan sholat malam itu bisa. Ternyata itu. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang diberi kelebihan sama Allah itu kuat. Zikir malamnya, kuat baca Qur'annya, kuat sedekahnya. Ada orang-orang itu, kita kuatnya di apa nih? Kira-kira mencari kekuatan kita itu di apa gitu. Harus ada itu. Dan itu kalau tidak dilatih, ya sulit ya. Gitu. Harus ada gitu. Karena memang yang berat itu ternyata kalau dirutinkan gitu. Puasa Senin Kamis aja kalau udah terbiasa masuk sulit Senin Kamis. Tapi kalau sudah biasa mah kalau nggak puasa Senin Kamis kayak ada yang kehilangan. Walaupun nggak sahur. Kalau udah biasa puasa Senin Kamis mah lalu udah niatkan kuat. Lah hitung-hitung supaya badannya agak ramping gitu ya. Tapi nggak boleh niat puasa karena pengen apa? Tetap karena Allah ya puasa itu. Khawatir nanti niat puasanya karena pengen diet ya nggak boleh. Gitu ya. Seperti itu. Jadi semua yang Allah berikan nikmat kepada kita ini harus kita syukuri. Nah, cara mensyukurinya salah satunya seperti ini. Kita berkumpul, bermuajahah dalam rangka mencari ridho Allah. Salah satunya kita belajar tahsin Quran. Baik, kita mulai. Nggih. Itu waktu cukup sebetulnya. Kondisi kita mengatur kesehatan atau sakit. Ini subuhnya dapat gitu. Iya, subuhnya dapat nggak kesiangan. Terus misalkan 2 rakaat ya. Terus witir kalau 1 atau 3. Puasa di itu Ramadan itu kan 2, 1, 3 ya. Ganjil. Jadi misalkan 1 rakaat Qul Falaq Nas itu cukup apa termasuk kurang atau kurang sempurna atau gimana? Jadi ditutup sama witir. Witir itu ada yang 1 rakaat ya. 1 rakaat bisa bacanya 3 boleh. Ada yang melaksanakannya ada 2 rakaat dulu, ada 1 ya di jeda sama 2 rakaat salam cuma ditambah 1 jadi 3. Ada juga yang boleh melaksanakan 3 rakaat langsung karena witir itu ganjil langsung. Boleh itu juga. Jadi langsung 3 rakaat langsung salam boleh. Ada 1. Saya biasanya kalau udah ngepres itu 1 rakaat Pak Haji. Sebentar lagi paling 5 menit lagi mau azan subuh tuh 1 rakaat aja nggak apa-apa ditutup karena kan sholat sunnah itu ya ditutupnya dengan witir. Kalau bagaimana kalau kita khawatir nggak ini katanya
nggak bangun malam, nggak witir, sholat witir dulu nggak apa-apa. Sekarang mau tidur nih, sholat sunnah dulu kemudian witir nggak apa-apa. Kalau malam bangun lagi tahajud aja, tapi jangan ditutup sama witir karena witirnya udah. Kayak sholat tarawih itu bulan Ramadan itu kan sholat witirnya sudah. Malam pengen sholat lagi kan, main sholat lagi tahajud atau sholat sunnah hajat atau sholat sunnah taubat, ya nggak apa-apa, tapi jangan witir lagi karena sudah Ramadan kayak gitu sama pelaksanaannya. Jadi supaya kalau bacanya mah bebas sih sebenarnya Pak Haji. Kalau bacaannya mah ya suratnya mau Al-Ikhlas, Falaq Binas atau Qul ya Qulhu, atau kalau hafalannya agak banyak gitu surah Sabbihis ya Sabbihis sama Hal Ataka mangga silakan gitu. Jadi sebenarnya tiap malam itu Allah itu turun, hadisnya hadis qudsi nih. Jadi tiap malam itu Allah itu turun di pertigaan malam itu sampai fajar itu. Jadi bukan Ramadan saja, cuman herannya kalau bulan selain Ramadan maka berat ya. Iya. Tiap malam itu turun Allah tuh istilahnya keliling sapa wonge kising arep ngejaluk apalah kononku ditawarin Gusti Allah ya, ditawari sama Allah mau pengen apa. Sampai yang terakhir itu pengen diampuni dosanya, itu yang diharapkan sebenarnya. Kalau sudah dosa sudah diampuni berarti kan dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, apapun jangankan diucapkan ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen motor gitu. Jangankan diucapkan, dibersihkan hati saja Allah tahu kan dikasih. Dan itu terbukti sama para alim ulama, para wali-wali Allah itu ya. Para wali-wali Allah itu kenapa punya karomah? Karena ibadahnya sudah sangat dekat, sangat banyak lah istilahnya, sangat banyak. Seperti itu Pak Haji ya. Kalau mau melaksanakan sholat malam, mangga silakan. Walaupun 3:30 ataupun jam 4 atau jam 4 lewat 15 menit masih ada sebelum azan subuh aja. Sebelum azan subuh ya. Kan kalau di Legok mah, di kampung saya itu di Legok tuh ada Pak Ustadz Halwani itu. Dia ngaji dulu dari jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bangun. Sekarang jam sekian. Jadi memang luar biasa dan beliau istiqomah. Luar biasa. Salut sama Ustadz Halwani itu. Jadi udah usia juga tapi fisiknya kuat, jarang sakit. Jadi itu sholat malam itu, Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi orang yang punya istiqomah dalam kesehariannya, insya Allah itu jadi senjata, jadi doa. Jadi berdoalah dengan yang kita jawabkan dan itu tajam. Yang sering kita amalkan itu tajam doanya. Baik, kita mulai ya. Witirnya setelah Isya apa-apa? Enggak apa-apa, Pak Haji, setelah Isya. Kalau pengen witir, tapi nanti sholat malamnya jangan witir lagi ya. Nanti witir lagi 3, nanti tambah 1 jadinya genap. Jadi tidak ada witir. 3 langsung apa? Boleh 3 langsung silahkan, ada hadisnya. Iya. Langsung boleh, 2 rakaat salam tambah 1 juga boleh. Kalau 3 langsung boleh. Langsung boleh. Tanpa tasahud. Boleh tanpa tasahud, boleh. Ada hadisnya. Jadi memang kalau kita di bulan Ramadan tuh biasa 2, 1 ya. Jadi iya mangga itu juga boleh karena sholat malam itu katanya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sholat malam itu. Maka kalau pengen witir tambahin 1 biar ganjil. Dan ada juga hadis memang witir itu langsung 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat seperti itu. Tapi kan biasanya kalau panjang makan nggak mungkin langsung, seperti pengen 11 rakaat langsung gitu kan, lumayan kan ininya, berdiri ruku gitu. Makanya ada 2, 1 gitu. Yang penting ganjilnya itu. Kita mulai tahsinul Quran, buka halaman berapa? Pak
Iya, seperti ini. Iya. Sekarang lebih bersih ya. 189. Nah, lama aku belinya. Perasaan belum surah At-Taubah. Al-A'raf kan? Iya, 175 nama 175. ayat 188 89. Iya, 175. Oh, sampai Ain ya? Iya. Oh iya, sampai 88 kemarin. Iya. Berarti sekarang 189. Kita mulai Fatihah dulu ya. Surah Al-A'raf. Al-A'raf, iya, Al-A'raf. 175 halamannya Pak Haji. Paling atas ya. Baris ke-6. Baris ke-3. Huwallazi. Iya. Kita mulai ya. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Kita mulai ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به
فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا idgham mutajanisain ya, langsung ke dal. La in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. La in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Pendek tapi ini ya nggak kuat ya, karena ada apa? Ada mad wajib sama jaiz ya, jadinya nafasnya engah. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasran ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أمثالكم فادعوهم
arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum iya am lahum adhanun yasma'una biha am lahum adhanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Ya, saya ingat ayat ini waktu MTQ. Jadi dikasih soal alahum semua ya, alladzina semua. Pas soal ayat ini kan banyak tuh alahumnya ya. Nggak muter-muter kejawab. Masya Allah. Ingat nih ayat ini nih. Juz 9 ya. Jadi memang ketika kita dites hafalan itu memang terbayang, benar kata Ustaz Adi Hidayat itu, kalau sudah melekat itu seperti atas bawah tengah itu, bahkan beliau makan ayatnya hafal ya. Masya Allah ya. Jadi luar biasa kecerdasannya. Jadi diberikan Allah kelebihan lah bisa menghafal dengan cepat. Jadi kalau kita menghafal itu berulang-ulang, barang beberapa kali nggak diulang, kadang cepat lupa gitu. Kalau beliau mau katanya sekali hafal ininya hilangnya susah hilangnya. Tapi kalau orang-orang tertentu bahaya juga kalau lihat sesuatu yang ini ya hafal nggak bisa hilang tuh repot juga. Jadi normalnya akal ini ketika ya diberikan lupa sama Allah. Kalau kita nggak diberikan lupa sama Allah, yang buruk-buruk dulu itu pada kelingan semua, pada ingat. Repot itu. Jadi makanya Allah kasih lupa gitu, yang jelek-jelek itu tuh jangan diinget-inget yang jelek banget gitu. Jadi kelebihan beliau memang luar biasa ya. Subhanallah. Nah, kita juga sebenarnya kalau kita mau ya jangan banyak-banyak sama sehari itu, diulang-ulang berkali-kali satu ayat hafal. Saya di sekolah itu anak-anak itu, jangan banyak-banyak hafal itu, satu ayat atau 3 ayat atau 5 ayat sehari itu ya. Karena kan setiap hari setoran tahfidz tuh. Setiap hari pokoknya ada nambah minimal 1, syukur-syukur 3 ayat atau 5 ayat gitu. Kalaupun dia 1 hari berarti kan ada peningkatan tuh sehari. Kalau seminggu berarti bisa 5 ayat atau 6 ayat. Kan hari Ahadnya libur ya. 6 ayat. Kalau ayatnya 1 ayat itu 3 baris ya. Ini ada yang 4 baris atau seminggu tuh. Yang penting mah istiqomahnya itu. Dan memang anak-anak itu kan cara menghafalnya diulang-ulang, sama orang dewasa juga. Orang dewasa juga diulang-ulang, tapi orang dewasa itu ada triknya, bisa dipahami maknanya dulu gitu ketika menghafal itu. Atau kalau yang paham bahasa Arab pakai kaidah bahasa Arab itu dihafal itu. Jadi memang otak manusia itu kalau dilatih untuk menghafal dia akan tambah ini lagi. Kan triliunan
otak manusia itu sel-selnya katanya itu. Kalau tidak digunakan ya itu akhirnya tes mati gitu. Tapi kalau dia semakin digunakan semakin hidup tuh sel-sel itu. Masya Allah. Makanya Al-Quran itu mukjizat Allah yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Mukjizat Nabi Muhammad ini sampai kepada kita gitu ya. Membaca mengulang-ulang saja satu ya tadi pahalanya berlipat-lipat, dan itu kalau didawamkan itu akan jadi semacam mengkristal. Jadi di otak kita itu refleksnya bahasanya ketika tidur itu ngigonya. Kalau belum ngigonya itu ngigo Quran berarti belum ini katanya belum matang. Tapi kalau sudah ngigonya itu ngigo ngaji gitu ya, itu berarti bener-bener kuat itu hafalannya. Bangun tidur langsung sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Juz 2 ayat paling atas. Saya kebayang ya gitu kalau yang kesini. Tapi kalau udah tengah-tengah waduh udah gitu ya. Baik, kita mulai tahsinnya dari Pak Haji. Ayat paling atas. 2 ayat Pak Haji ya, sampai ayat yang baris ketiga tuh. Ayat 96 sampai 97 ya. Iya 97 sekarang. Ya. Beda Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Ulangi Pak Haji yang sebelumnya inna waliyallahu. Nah, itu paling itu dulu, nanti sampai situ maksudnya 2 ayat. Inna waliyallahu Alladzi Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla. Boleh wa huwa yatawallas sholihin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Ya, cukup Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Bagus. Wa tarahum izhar wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun wa hum la yubsirun. Ya, satu lagi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili. Sekali lagi khudil afwa wa'mur, wa-nya pendek. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka
minasyaitani taj'u fasta'dzi billah. Iya, pakai nun. Nazghum fasta'iz billah, pakai nun. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Satu lagi. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Iya. Fa idza hum mubsirun. Fa idza hum mubsirun. Bagus. Nanti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Sekali lagi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Satu lagi. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu la. Ulang. Awas, ti-nya pendek. Wa idza lam ta'tihim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin. Langsung. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula. Iya. Bi ayatin qalu laula jtana tabaitaha. Bi ayatin qalu laula jtabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Jangan buru-buru. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Sekali lagi. Hadza basairu min rabbikum langsung. Hadza basairu min rabbikum. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Anya ditahan ikhfa wa ansitu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Langsung wazkur rabbaka itu udah. Ayat selanjutnya. Wazkur
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودنا. Wadun kalau maqaf dari fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr. Boleh di situ juga. في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. Tadarru'an langsung tadarru'an wa khifatan تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Wal asal boleh di situ. Minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takun. Boleh dipotong-potong. Minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takun minal ghafilin. Sekali lagi, wal asali wala takum minal ghafilin. Wal asali wala takum minal ghafilin. Ya, cukup. Dan di sini ada ayat sajadah ya. Ya pas terakhir ini ayat pojok ini ya, pas akhir ayat ini ya. Surah Al-A'raf 1 nih ketemu ayat sajadah. Ayat sajadah itu ketika kita baca sampai ayat itu maka disunahkan sujud tilawah. Bacanya gimana? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau hafal, kalau enggak hafal ya sujud subhana rabbiyal a'la juga boleh. Atau kalau kita tidak sempat sujud, baca lagi di sepeda. Pokoknya enggak sempat sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali atau 3 kali atau 5 kali ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak sujud, penggantinya adalah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ada hadisnya itu, kalau ketika kita membaca sajadah, ketika kita sujud, maka itu setan itu nangis melihat apa hamba yang sujud karena ayat itu. Dulu saya katanya waktu suruh sujud sama Allah ke Nabi Adam itu enggak mau. Akhirnya saya dikeluarkan dari surga itu. Jadi ketika ada anak Adam sujud ketika ayat sajadah itu, nangis itu iblis itu, nangis. Setannya itu nangis. Makanya kita kalau enggak sujud baca subhanallah maha suci Allah walhamdulillah segala puji bagi Allah wala ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah wallahu akbar Allah maha besar gitu. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati wa yusabbihuna. Boleh. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Subhanallah walhamdulillah. Satu lagi surah Al-Anfal. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Kalau mau waqaf ya diwaqaf. Kalau mau wasal berarti dia pendek 2 harokat ya. Sekali lagi yas'alu.
Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Iya, cukup. Jadi kalau apa namanya, suara itu ditekan memang membaguskan makhraj ya. Jadi suara itu ngaruh. Kalau suaranya kendor memang ke makhraj itu kurang. Tapi kalau suaranya ditekan ibarat sekurup itu ngencengin gitu. Set ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan bismillah. Lembek. Jadi ada power lah gitu ya, ada power. Jadi ngaruh itu. Ya, terus Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Boleh. Ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Satu lagi. Alladzina yuqimunas shalah. Boleh. Di wa mimma bagusnya di situ. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma. Nanti dari wa mimma. Ya kalau di sholat nanti tanggung diulangi lagi gitu. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mancus yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Rumus itu ya, u sama i itu harus mancus sama meringis atau nyengir. Ya Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Waqaf. Terus lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah. Boleh. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Iya, satu lagi. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Ulangi lagi Pak Haji. Ka-nya dua-duanya pendek ya. Akhrajaka rabbuka mim langsung. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Mim baitika bil haqq. Yang ketiga juga sama pendek.
Min baitika bil haqq. Min baitika bil haqq. Dari bil haqqi wa in inna fariqam minal mu'minin. Boleh. Minal mu'minina lakarihun. Bagus. Cukup Pak Haji. Ya kalau nggak kuat nggak usah dipaksa, bener kayak Pak Haji. Jadi diwakaf saja. Jadi kalau nafasnya udah habis, walaupun tinggal sekalimat lagi nggak apa-apa, diwakaf, diberhentikan. Minal mu'minin, daripada terusin nanti salah ya, masih mending wakaf. Minal mu'minin, boleh. Nanti diulangi lagi. Minal mu'minina lakarihun gitu. Kalau disengaja ya. Ya terus Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Dari fil haqqi ba'dama atau dari ba'dama tabayyana, di situ enggak nahan ya, itu tasydid saja. Ba'dama tabayyana ka'an, langsung. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Iya, dari tabayyana ka'an, jadi langsung Pak Haji. Tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Terus satu lagi. Wa idh ya'idukumullahu ihdab ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis syauka. Iya kan, gak kuat kan Pak Haji? Jadi ghair boleh di situ juga. Wa idh ya'idukumullahu ihdab ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghair wa tawadduna anna ghaira dhatish syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Iya cukup. Ya Pak. Kenapa sih pedok-pedok? Dua ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kayak gitu, bagus tuh. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Terus
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ya, cukup. Bareng-bareng lagi, satu ayat lagi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Baca. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kita bahas sedikit tajwidnya. Wa ma mad tabi'i ja'alahullah. Lafaz Allah dibaca tebal ya. Tebal itu dalam ilmu tajwid sebutnya tafkhim ya. Ada tebal, ada tipis ya lafaz Allah itu. Kalau yang tipis bagaimana? Kalau yang tipis itu sebelum lafaz Allahnya kasroh. Billah, millah, hillah ya, semua yang berbaris kasroh sebelum lafaz Allah berarti tarqiq. Tapi kalau yang berbaris fathah dan dhammah maka ditebalkan hullah. Jadi ada orang itu tidak bisa mengucapkan lafaz Allah. Jadi bisanya Allah atau lebih ini lagi sulit sekali. Ternyata saya rasa-rasa kemarin itu ya, saya rasa-rasa ternyata lidahnya itu ke langit-langit. Allah, jangan Allah atau Allah ya, jadi tipis ya. Allah tipis jadinya. Allah. Jadi si lidahnya itu ke tek gitu ke atas. Allah. Allahu Akbar. Jangan sampai Allah. Nah, Allah juga itu lafaz hamzahnya itu tidak pas jadi o. Jadi termasuk sami'allah, jangan sami'allah ya. Jadi pakai ain itu fathah pakai a ya. Sami'allah. Jadi si lidahnya ke gitu tuh. Tek ke atas. Allah, jangan Allah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Kalau Allah jadinya pakai o fathahnya ya. Terus lafaz Allah dibaca tafkhim. Illa la mad tabi'i 2 harokat. Bushra ra dibaca mad tabi'i dibaca terus ra-nya hukumnya apa? Tafkhim, jangan busra jadinya tarqiq. Jadi itu apa namanya, ini qiraat yang lain ya kalau ditipiskan. Terus qalqalah apa ini? Sughra. Qalqalah sughra itu mau waqaf mau apa, satu kalimat itu asli sukunnya itu ya, sukunnya asli. Jadi to-nya itu sukun, benar-benar sukun. Kalau qalqalah kubra itu dia terjadi karena waqaf ya. Kalau tidak waqaf berarti tidak ada qalqalah. Kayak ahadun, ahad diwaqaf. Tapi kalau diwasal enggak ada qalqalah. Ahadunillahu somadu langsung ya. Kalau ini qalqalah tetap ya karena sukunnya asli. Walitat. Jadi kalau to itu mantulnya itu kayak berbalik huruf to lagi, walitat iya, ma in
gunnah, nun bertasydid. Kalau idgham itu dia memasukkan kalimat satu kepada kalimat yang kedua. Iya, masuk. Bihi hi mad, bukan bihi karena hurufnya ha. Ya sebenarnya makanya mad tabi'i ya 2 harokat. Mad silah qasiro pendek 2 harokat ya. Ada yang tawilah yang panjang, hi-nya itu depannya alif. Jadi panjang 6 harokat kayak mad jaiz. Kalau ini mad silah qasiroh 2 harokat pendek. Mad tabi'i bukum. Nah, ini ada waqaf ya. Kalau kita pengen wasol bukum wa. Jadi hukum apa? Idhar syafawi ya. Wama kalau waqaf mad tabi'i, tapi kalau wasol karena dia depannya al samsiyah, jadi tidak ada mad di situ. Waman langsung masuk ke gunnah. Nah, namanya al apa itu? Al samsiyah. Kalau samsiyah itu alnya enggak berbunyi, langsung ke dengung ya, ke gunnah. Itu baru idgham ya. Iya, jadi alnya al idgham. Jadi alnya itu enggak berbunyi, enggak ada. Jadi langsung masuk ke nun, ya. Jadi segitu, masuk ke nun. Idgham alnya itu kayak ya enggak ada aja. Ya, enggak ada al. Tapi hukumnya al samsiyah ya. Nun bertasyid gunnah. Nasru, ru itu ada hukumnya. Apa ro-nya dibaca tafkhim ya. Illa mad tabi'i mad asli min'i. Izhar apa? Izhar halak. Ya, izhar halak yang keluar dari tenggorokan. Karena ada izhar wajib. Izhar wajib itu terjadi karena dia huruf idgham dan nun sukun bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu kalimat. Dunya, bunya itu sinwa satu kalimat. Harusnya kan idgham ya. Kalau idgham kan tadi itu memasukkan ya, karena dia satu kalimat tidak dimasukkan, jadinya izhar wajib. Kalau ini izhar halqi, izhar yang benar-benar bertemu dengan huruf izhar ya. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar. Huruf izharnya apa di sini? Iya, huruf izharnya huruf apa? Ain. Ain itu di tengah-tengah tenggorokan. Min aindi wastul halqi. Indi nun sukun bertemu dal. Namanya ikhfa apa ini? Hakiki ya. Ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu nun sukun atau nun bertemu yang 15 huruf. Ya. Ya, ikhfa syafawi kan mim sukun bertemu ba kan? Mingkem ya. Bertemu ba. Ikhfa syafawi. Kalau ini ikhfa hakiki. Min indi. Nah, di situ ketemu lafaz Allah. Indillah. Jangan dibalik indillah, indillah. Jadinya tafkhim ya. Ya, yang tadinya tarqiq dibaca tafkhim, indillah, salah ya. Jadi harus ditipiskan. Indillah, dillah, tarqiq. Tipis. Kemudian inna gunnah, lafaz Allah lagi depannya. Innallaha. Tadi tipis, sekarang tebal. Lafaz Allah dibaca tafkhim. Azizi mad tabi'i atau mad asli. Zunha, tanwin bertemu huruf izhar. Apa itu huruf izharnya? Ha. Jadi izhar apa ini? Halak. Izhar halqi ya. Bertemu dengan huruf halak. Ha. Tadi ain, sekarang ha, satu tempat sama. Hakimun dibaca hakim karena waqaf. Mad tabi'i diiringi oleh huruf hidup dibaca berhenti atau waqaf dinamakan mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu terjadi karena waqaf. Kalau tidak waqaf tidak akan terjadi mad arid lisukun. Jadinya mad tabi'i saja. Jadi mad itu ternyata gimana kita membacanya. Mau membaca waqaf apa mau membaca wasol. Kalau kita sudah memahami ilmu tajwidnya, maka terserah kita ya. Mau pengen bacanya wasol aja berarti enggak terjadi tuh mad adli sukun.
termasuk mad iwad. Mad iwad itu terjadi karena waqaf. Alima itu waqaf. Kalau diwasol aliman hakimau, terus saja nggak ada mad iwad itu. Terjadinya karena waqaf. Ada mad-mad yang terjadi karena waqaf. Kalau hukum-hukum yang tadi lafaz Allah dibaca tafhim, tarqiq, itu mah udah pasti ya, udah pasti begitu. Jadi saya tuliskan ya di sini sebentar supaya apa namanya? Oh ternyata spidolnya tidak ada. Kalau tidak ada ya. Supaya agak ini dapat bayangan ya. Ya, sip. Nah, hukum tajwid ya. Hukum tajwid ini ada yang hukum-hukumnya itu sudah pasti ya. Sudah pasti. Kayak al tuh ya. Al samsiyah, al qamari itu udah pasti. Dibacanya itu pasti, ya kan? Enggak akan kalau dia wasol atau waqaf itu pasti al itu. Wal asri atau dibaca wal asr. Tetap alnya adalah berbunyi al qamariyah kan? Hukum pasti. Ada yang hukum tajwid itu yang tadi itu. Kalau dibaca waqaf jadinya hukumnya apa? Mad iwad. Kalau diwasal jadinya idgham. Mad adli sukun. Jadi mad adli sukun hukum tajwid yang memang dia tergantung kita mau membacanya. Artinya ada dua, mau kita bacanya wasol atau mau bacanya waqaf. Contoh seperti aliman hakima ya. Aliman di surah An-Nisa tuh ya, aliman hakimau wastaghfirillah. Sini nih ayat, sini nih ayat ya. Ini di sini ada izhar ya. Izhar itu dia hukum yang sudah jelas, pasti ya. Izharnya ya kan? Kalau izhar ya. Mau di iya. Aliman hakima. Tapi kalau mad iwad, mad alis sukun dia tergantung kita tadi itu bacanya. Kalau kita baca sampai sini jadi mad iwad. Kalau di sini, oh enggak juga. Kalau apa namanya? Kalau izhar itu tergantung juga. Tapi kalau kita bacanya apa namanya? Langsung ya. Ketika waqaf jadi mad iwad. Tapi kalau wasol tidak ada mad iwad. Jadi idgham biguna. Hukum yang ditajwidnya sudah jelas tidak berubah ketika wasol ataupun waqaf, dia tetap begitu. Tidak berubah. Kalau yang hukum nun sukun atau tanwin itu kadang berubah, tergantung kita bacanya mau waqaf atau wasol gitu. Ya kan? Ada lagi enggak? Hukum lafaz Allah dibaca tarfi tahim, kemudian lafaz hukum ro ya, bisa dibaca tarqiq, bisa dibaca tafhim atau tarqiq tafhim itu sudah apa? Sudah begitu ya. Sudah mestinya begitulah, tidak berubah. Paham nggak Pak? Paham nggak? Jadi ada yang berubah kalau yang hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin itu tergantung kita mau bacanya ya. Ya kan? Hukum qalqalah juga sama, yang baju di toko itu. Tadi itu, kecuali yang qalqalah
qalqalah sughra. Itu pasti qalqalah sughra itu mau diwasal mau diwaqaf tetap karena hurufnya itu sukunnya sudah jelas, maka dia dibacanya qalqalah sughra harus dipantulkan. Sementara qalqalah kubra dia tidak pasti hukumnya. Iya, tidak pasti ya. Kenapa? Karena kita mau bacanya itu mau baca wasal. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Nah, di pas lam yalid wa lam yulad mau diwasal mau diwaqaf, di situ dalnya itu sukun. Lam yalid wa lam yulad. Nah, sini ada apa lamnya. Jadi kalau kalimat bahasa Arab itu dia mensukunkan huruf akhirnya ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadum bismillah. Tuh, kalau terakhirnya diwasal dengan bismillah jadinya iqlab. Karena tanwin bertemu ba. Ya kan? Karena dia di sininya di akhirnya itu adalah qalqalah kubro, bukan sukun asli gitu. Apalagi Pak kira-kira yang tidak berubah gitu ininya hukum tajwidnya. Kalau ini kan pas ya tidak berubah. Kalau yang tanwin nun sukun ya itu tergantung kita bacanya. Mad tabi'i bisa berubah enggak? Mad asli. Tidak ya, tidak berubah. A, I, U ada fathah depannya alif, ada kasr depannya ya, ada dhamma depannya waw sukun, tidak berubah. Mad asli itu. Ya mad asli. Kecuali depannya lagi berarti berubah lagi ya. Depannya, kalau depannya alif mad jaiz munfasil. Mad tabi'i. Kalau wakafnya di mad tabi'i ya mad tabi'i gitu. Jadi berubah itu ya mad tabi'i itu ya. Iya enggak? Belum nyambung, belum connect ya. Aduh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Tuh, kalau diwakaf di amanu mad tabi'i. Ya ayyuhalladzina amanu mad tabi'i. Mad tabi'i. Nah, kita bacanya wasal, tidak terjadi mad tabi'inya. Mad jaiz munfasil. Nah, berarti mad tabi'i itu hukumnya tidak pasti. Bisa mad tabi'i, bisa mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena diwasal bacanya. Gitu. Nah, ada yang sudah pasti, ya sudah pasti qalqalah sughra, lafaz Allah dibaca tarqiq tafhim hukum ro ya. Al itu sudah pasti itu. Wal asri mau dibaca wasal juga wal asri itu wal itu bunyi kan? Enggak kalau diwasal wal asri gitu kan. Enggak begitu. Tetap alnya bunyi. Gitu ya. Paham enggak? Siapa namanya? Iya. Ya, jadi begitu ya. Jadi tajwid itu ternyata tergantung kita pengen membacanya, pengen mau wasal. Kalau yang nggak pasti itu istilahnya? Yang nggak pasti itu jadi tergantung kita wasal apa mau wakafkan membacanya itu. Istilahnya namanya apa? NKD maksudnya tafkhim. Kalau ini yang sudah pasti, yang tafkhim tarqiq ini, yang hukum tajwid yang hukumnya itu tidak berubah. Yang tidak berubah bacaannya. Kayak dunya, bunya, sinwa itu pasti itu tidak berubah. Mau diwasal mau diwaqaf, ad-dunya sinwa karena satu di tengah-tengah itu ya, idhar wajib itu pasti itu. Lah saya mau wakafnya di tengah-tengah nggak boleh, wakaf di tengah-tengah dun gitu nggak boleh karena di satu kalimat. Tulisannya gini kan, dunya nun ya. Bunyanun sinwanun qinwanun. Nah ini pasti nih tidak akan berubah ya. Dunyanun bunyanun sinwanun
qinwanun. Nah, kalau kita wakaf di tengah-tengah nggak boleh. Jadi ini tetap izhar wajib. Jadi mutlak ini. Nggak boleh dia. Kalau mau wakaf di sini bunyan, tetap ini izhar. Bunyan, sinwan, qinwan. Nah, kalau yang berubah paling ininya mad adli sukunnya atau mad tabi'inya. Bisa mad tabi'i, bisa mad arid li sukun gitu. Iya, satu kalimat. Jadi dia mutlak ya. Doa izhar wajib itu. Gitu. Banyak ini belum saya analisa ya. Nanti kalau dianalisa itu tajwid itu memang tergantung kita membacanya. Itu kalau kita mau wasol, mau wakaf berarti menjadi mad arid ya. Iya tergantung kalau dia amanu di depannya itu mad tabi'i, depannya itu misah dengan kalimat lain jadinya mad jaiz. Ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya bunyan gitu. Ini jadi kalau di wakaf jadi mad adli sukun. Qinwan, tapi tetap izhar wajibnya dia tetap ngikut gitu. Jadi dia mutlak ininya. Enggak berubah gitu hukum izhar wajibnya. Enggak berubah jadi apa gitu ya. Enggak berubah, memang harus begitu. Iya. Jadi kalau kita sudah memahami ilmu tajwid, maka Al-Quran itu dibacanya mau kita baca wasol atau baca waqaf gitu. Ya. Al-Fatihah itu kalau kita bacanya wasol semua berarti cuman satu yang mad adli sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sirat. Karena enggak kuat berarti di sirat. Tetap itu mad adli sukun ya. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mad sukun. Nah, waladdallin mad lazim musaqal kalimi. Mad lazim musaqal kalimi itu dia mutlak tuh. Enggak bisa dia karena dia satu kalimat ya. Mad lazim musaqal kalimi itu dia harus mad lazim musaqal kalimi. Enggak bisa berhenti nggak boleh waladol gitu. Linnya nanti lah nggak boleh dimarahi jamaah. Nanti wakaf dulu kata imamnya. Apanya di do itu kan nggak boleh. Jadi harus waladolin gitu ya. Kemudian apa? Fawatihus suwar ya. Fawatihus suwar. Nah, Fawatihus suwar itu ayat-ayat pembuka Al-Qur'an itu ternyata ketika diwasal semuanya dibaca izhar kecuali satu. Surah Ali Imran itu ya sudah saya sampaikan bahwasanya surah Ali Imran itu ketika diwasal alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mimnya 2 harokat boleh, ada yang 6 harokat juga boleh. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu surah Ali Imran. Kalau yang lain bagaimana? Alif lam mim zalika yang Al-Baqarah diizharkan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi Sad wal Qur'ani dzidzikr Nun wal qalami wa ma yasturun gitu. Diizharkan. Nih kalau enggak talaqi ya sulit gitu. Makanya kita doa bersama-sama mudah-mudahan sampai beres khatam 30 juz nih ya. Sampai berapa tahun sih gitu ya Quran nih gitu ya. Supaya ada sanad lah gitu ya, sanad. Mudah-mudahan nanti sanadnya dijadiin satu aja DKM gitu ya. Gitu. Mungkin itu satunya ini nih. Izhar wajib, lafaz Allah, hukum qalqalah sughra ya, yang tidak berubah ya selama-lamanya. Karena ilmu tajwid itu ilmu yang sudah dipatenkan, makanya kenapa harus dihafal? Karena dia tidak berubah-berubah. Beda dengan ilmu yang lain. Ilmu yang lain kan kayak komputer, kayak ilmu yang teknologi segala macam. Tiap tahun berubah nih, ada masanya nanti berubah gitu, berubah. Tapi kalau ilmu-ilmu yang
sudah dipatenkan sama para ulama ya kayak itu ya harusnya dihafal gitu. Ya hafal karena dia yang kayak surat Al-Humazah Ustaz yang ada nun kecil itu. Jadi misalnya kalau mushafnya nggak ada tanda itu kan, jadi menentukan itu menjadi ada nun itu gimana Ustaz? Misalnya kayak ini kan ada Humazah tinil ladzi kan. Iya. Kalau yang kayak gini kan qul huwallahu ahad billah ya. Kalau ini kan kayak ayat ke-6 ini nallahil muqaddatul lati, kenapa enggak muqaddatunil lati gitu? Sama itu. Kenapa enggak pakai nun kecil gitu? Sama itu kalau diwasol pakai. Kalau diwasol setiap tanwin itu kan tanwin kan? Kenapa enggak ditandain nun di sini ya? Oh bukan tanwin. Bukan tanwin mah bukan. Kalau tanwin depannya alif ketika wasol terjadi tuh. Itu tanwin enggak itu? Enggak, berarti bukan. Iya. Kenapa humazatin lumazatin allati kan lumazatinil lati berubah dari tanwin nun kecil. Jadi dianya kalau tin jadi tini, kalau tun tuni, kalau tak tani gitu. Kayak yauma idzin lafaz Allah, yauma idzin izinillah. Ada tuh di Al-Qur'annya. Jazaan al-husna kan di surah Kahfi. Jazaanil husna. Tanwin depannya alif itu kalau diwasal rubah tuh. Jadi semua untuk mewasal ayat akhir ayat satu ayat kayak ayat yang baru gitu. Gitu. Kalau makanya kalau kita mau wasol harus tahu tuh apa namanya, apakah dia di tanwin apa tidak huruf akhirnya. Kenapa kalau kita baca Fatihah itu huruf akhirnya itu harus tahu. Jangan sampai kita ngewasol tapi disukun, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman itu masuknya wasol itu. Nantinya kayak saktah. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi kalau mau diwasul dihidupin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah karena satu nafas itu. Gitu. Jadi ada aturannya. Kalau kita melanggar aturan berarti tadi itu man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Siapa yang baca Quran tanpa ilmu tajwid hukumnya berdosa. Salah berarti ya. Itu. Salah. Jadi memang harus kalau wasol ya diwasol gitu. Kalaupun kita mau waqaf berhenti sebentar ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Harus ada nafas di situ. Makanya kenapa ketika kita baca Quran tidak boleh tanafus. Tanafus itu mengambil nafas ketika lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Kalau MTQ itu dicoret X, enggak masuk. Tanafus mengambil nafas. Kayak azan itu enggak boleh juga berarti kan ada orang azan karena Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, enggak boleh. Harus di depannya apa? Kalimat terakhirnya apa tuh? Ru apa ro itu? Akbaru. Nah, kalau diwasal dengan lafaz Allah berarti tafkhim. Allahu akbar, Allahu akbar. Pakai rullah, jangan rollah. Kadang kita enggak ngelihat. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Khawatirnya ri atau ro. Salah. Dilihat akbarnya, akbaru ternyata pakai ru. Isim tafdil. Allah itu lebih ya maha agung. Maha sempurna. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Ada juga kalau mau diwakaf ya diwakaf. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh ada jeda. Jadi kalau mau satu-satu boleh, Pak. Azan itu pahalanya gede, Pak. Hampir sampai hadis ya, Pak. Ini ya luar biasa. Kalau tahu pahala azan itu gede, rebutan pengen azan, Pak. Makanya kalau udah dijadwal jadi azan, Masya Allah. Senang itu. Rebutan itu kalau ini. Udah mah tukang azan ya. Bangun duluan. Aduh, Masya Allah ya. Jadi lehernya katanya paling panjang nanti di akhirat itu. Orang-orang mau kelelep dia panjang lehernya gitu. Karena tukang azannya. Masya Allah. Tapi tadi itu ya. Tukang qomat iya nyambung. Haknya azan itu punten ya, ada fikihnya.
Haknya orang yang azan itu dia berhak untuk qomat. Kadang diselang sama orang lain gitu kan. Lah iya pokoknya itu. Ada yang ahli qomat. Ada. Iya. Harusnya langsung ya. Iya. Iya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan karena Bagi-bagi dong ini. iya. Punya hak. Nah, sunnahnya itu qomat itu dicepatkan, azan itu dilambatkan. Gitu. Minimal di lagu lah azan mah ya. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan begitu. Kayak azan ya. Jangan kayak qomat ya. Azan jangan saya qomat. Kebalik, qomat dilagukan seperti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan, qomatnya diazankan gitu. Apa sunnahnya ya, barang mah boleh, cuman kan nanti jamaahnya apa nih qomat sih kayak azan gitu kan. Balik ya, jangan dibalik-balik ya. Itu jadi dilihat huruf kalimat terakhirnya itu, huruf itu apa, tanwin apa tidak. Kalau tanwin depannya alif itu otomatis dalam ilmu tajwidnya berubah. Yang tadinya tanwin itu jadi, yang tadinya tun jadi tuni, atau tin jadi tini, tan jadi tani. Jadi kalau yang bukan tanwin berlaku untuk kasroh aja ya Ustaz ya. Kayak kan lumazatinillah kan bukan jadi kasroh biasa kan. Iya. Nah, yang tadinya tin ya. Iya, yauma izin kan lafaz Allah. Tetap yang ninya ni, yang tanwin itu jadi zi. Kayak ahadun, ahaduni, ya kan? Ada banyak itu. Khairon, khaironi, ya kan? Khaironil wasi di surah Al-Baqarah tuh ya. Di surah Kahfi jazaan al-husna, jazaanil husna. Gitu. Jadi harus dilihat lagi terakhir hurufnya itu, kalimatnya tanda bacanya tanda fathah, kasroh atau dhamma. Itu ya. Ya. Alif lam mim tadi ya, kan selain surat Ali Imran kan dibaca idhar ya. Nah, kalau surat Ali Imran ini biasanya idgham ya. Dibacanya dia kan ketemu dengan lafaz Allah, tafkhim. Jadi emak. Iya, jadi mimnya itu difathahkan, bukan didomakan atau dikasrohkan. Dan itu memang didapat dari talaqi. Tidak bisa kita menurut bahasa Arabnya, tidak bisa. Jadi dari sanad, dari guru ke gurunya seperti itu. Alif lam mim Allahu la, pakai ma, jangan pakai mu ya. Pakai ma. Boleh 6 harokat, boleh 2 harokat. Pas terakhirnya itu. Lam mim Allahu la. Khusus itu karena dia bertemu dengan lafaz Allah itu. Kalau surat itu sajadah itu alif lam mim. Tanzil langsung diizharkan. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah. Nah, itu izhar. Diizharkan. Kalau yang dia hurufnya nun itu kan enggak nunu atau nuni kan, nun. Kalau nunu ka wal qalami kan, tapi dia tetap diizharkan. Nun wal qalami wa ma yastur. Jadi an-nya itu harus bunyi izhar. Kenapa tidak boleh digunakan nun wal qalam, enggak boleh, izhar harus gitu. Apalagi yang bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh tuh di lama-lamain tuh. Jadi harus ketika terakhir itu dia an atau am. Him, enggak boleh lama-lama. Ar-Rahmanir-Rahim, mingkem. Maliki yaumiddin, jangan din gunnah, menyimpun gunnah. Khawatir ngenak-ngenak lagu itu. Biasanya karena enak-enakan lagu itu Ustaz. Iya. Jadi gunnah itu kan wakofnya pakai gunnah. Ya kan, gunnah itu mim tasyid nun tasyid ketika wakof itu digunakan, makanya tidak boleh digunakan.
Summa. Tuh kalau wakaf bagaimana? Sum gitu kalau wakaf. Inna kalau wakaf in. Hunna kalau wakaf hun gitu. Nah makanya kenapa kalau huruf nun sukun dan mim sukun terakhir itu, dia kalau sukun itu jangan terlalu dilamakan. Khawatir apa? Jadi gunnah gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh masuk itu gunnah itu. Kalau sum dilamain karena dia tasdid gitu. Saya diwanti-wanti sama abah itu. Jangan sampai kalau kamu ngimamin terakhir itu ditahan-tahan, enak-enak lagu katanya. Enggak boleh. Jadi harus bener-bener itu bunyi Him Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu. Intinya jangan terlalu gunnah itu kedengaran. Kenapa? Karena huruf tasydid itu dia rangkep. Ro aja ketika dia disukunkan ketika tasydid, farro jadi far ya kan. Mustaqir. Hati-hati tuh surah Al-Qamar itu banyak tasydidnya tuh terakhir hurufnya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kalau qamar enggak ada tasydidnya. Qamar. Terus ayat yang kedua, wa iyarau ayatan kullu amrin mustamir, ditahan. Jadi huruf tasydid itu double, jadi harus ditahan. Minal mas gitu. Ya. Masya Allah. Bisa setiap akhir pertemuan membahas tajwid ini biar nempel istilah. Oh gitu ya. Istilahnya ada nempel banyak. Iya. Kadang balik-balik. Jadi tajwid itu kan fardu kifayah sebenarnya. Fardu kifayah. Kalaupun kita tidak ngerti, ya nggak apa-apa. Yang penting bacanya sesuai tajwid. Jadi ada seorang dua orang. Kembali kita belajarnya mau siapa kan? Iya. Kalau sekomplek ini tidak ada yang mengerti tajwid, baru sekomplek ini dosa semua. Gitu. Tapi kayaknya banyak lah. Istilahnya Ustaz, ya. Istilahnya banyak banget. Susah nempelnya. Tahu tapi namanya kadang nggak tahu. Iya kan? Iya. Nah di situ memang seorang guru itu kalau guru ya dituntut kita menguasai ya tajwidnya, makhrajnya, sifatul hurufnya memang dituntut itu kalau guru ya. Kalau kita untuk sendiri saja sih memang ya yang penting kita ngaji seperti ini. Karena kita kan nanti kan ngaji ya di rumah itu bulan Ramadan ataupun bulan yang lainnya minimal dicontohkan dari ustadznya seperti itu. Kalaupun kita apa ini, nanti saya tanya dulu gitu, ini apa hukumnya gitu, nggak apa-apa. Yang penting bacanya itu pas gitu. Gitu. Nanti istrinya colek aja dulu, nantilah mah gitu kan. Gitu. Kalau istilahnya tanya ustaz. Iya. Gitu. Atau dipoto gitu tuh, cetrek nanti dikirim ya. Ustadz, apa nih yang bulat ini? Apa ini maksudnya bulat-bulat gitu. Gitu. Iya. Gini tuh ya. Ya, karena sudah mau jam 10 kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا
اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا بغير تعب بغير تعسير بغير حساب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.